Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Puji Lestari dari kelas TLM 6A NIM 32. Di sini saya akan mempresentasikan mini proposal saya dengan judul Prevalensi Soil Transmitted Helmin pada siswa SD Negeri 3 Bringkeng, Kabupaten Cilacap, dengan dosen pengampu pertama Budita Pratiwi Kusumawardani, SSI MSc, dan dosen pengampu kedua Butantri Analisawati Sudarsono, SSI MSc, Program Studi Teknologi Laboratorium Medik D4, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Juni 2021. Yang pertama yaitu latar belakang. Bab pertama, latar belakang. Infeksi cacing usus yang ditularkan melalui tanah disebut dengan soil transmitted helmin atau bisa disingkat dengan STH. Infeksi STH masih merupakan endemik di banyak daerah di dunia, terutama di negara yang sedang berkembang dengan sanitasi lingkungan dan kebersihan diri yang sangat kurang, menurut WHO 2016. Jenis STH yang paling sering menginfeksi manusia adalah Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Trichuris trichuira atau cacing cambuk, dan hookworm cacing tambang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik subjek pada penelitian prevalensi soil transmitted helmin atau STH pada siswa SD Negeri 3 Bringkeng, Kabupaten Cilacap. Yang kedua, berapa prevalensi soil transmitted helmin STH pada siswa SD Negeri 3 Bringkeng, Kabupaten Cilacap. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu mengetahui prevalensi kecacingan golongan soil transmitted helmin atau STH pada siswa SD Negeri 3 Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, tujuan khusus, mendeskripsikan karakteristik subjek dan menganalisis adanya prevalensi soil transmitted helmin. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu secara teoritis hasil penelitian ini diterapkan dapat bermanfaat, yaitu menambah data tentang prevalensi soil transmitted helmin atau STH. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu menambah wawasan tentang prevalensi cacing STH serta pengalaman langsung penelitian. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan mengenai prevalensi soil transmitted helmin atau STH. Yang ketiga, bagi masyarakat, dengan mengetahui prevalensi kecacingan golongan soil transmitted helmin atau STH, masyarakat menjadi lebih waspada terhadap dampak kecacingan golongan soil transmitted helmin atau STH. Yang selanjutnya, keaslian penelitian. Di sini saya mengambil dari 3 jurnal. Yang pertama dengan judul penelitian kontaminasi telur cacing soil transmitted helmin STH pada sayuran kemangi pedagang ikan bakar di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nama penelitinya Taruk Lobo et al. 2006. Persamaannya rancangan penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Perbedaannya, yang pertama subjek penelitian, yang kedua metode pemeriksaan. Jurnal yang kedua yaitu analisis telur cacing soil transmitted helmin pada kuku siswa sekolah dasar dengan nama peneliti Fitri 2020. Persamaan, yang pertama metode penelitian, subjek penelitian, teknik pengambilan sampel. Yang ketiga, prevalensi kecacingan golongan STH soil transmitted helmin pada anak usia 3-6 tahun pasca gempa di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Nama penelitinya Herdianti Urip Jati Jiwintarum 2018. Persamaannya metode penelitian, subjek penelitian, rancangan dan desain penelitian, metode pemeriksaan, teknik pengambilan sampel. Yang selanjutnya bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, infeksi cacing STH merupakan salah satu infeksi yang umum di dunia.
Infeksi ini ditularkan melalui tanah yang terkontaminasi dengan feses manusia yang terinfeksi. Lingkungan yang beriklim tropis dan memiliki kelembapan yang tinggi mendukung perkembangan dari cacing usus terutama STH seperti cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, cacing cambuk atau Trichuira, dan cacing tambang atau Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Menurut jurnal Khalida Rujadi dan Yusrawati 2020, data dari WHO menunjukkan lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi cacing ini. Prevalensi penyakit kecacingan di Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi, yaitu berkisar antara 10 sampai 85,9%, terutama pada golongan pendukung kurang mampu dengan sanitasi yang buruk menurut jurnal Khalida Rusjadi dan Yusrawati 2020. Sekarang cacing Ascaris lumbricoides. Epidemiologinya, Ascaris ini disebabkan oleh infeksi cacing gelang Ascaris lumbricoides. Sekitar 760 juta kasus di seluruh dunia. Di Indonesia prevalensi Ascaris tinggi terutama pada anak, frekuensinya 60-90% menurut Sutanto et al 2008. Pada anak umur 5-14 tahun infeksi lebih sering terjadi dan lebih berat dibanding orang dewasa karena pada anak lebih sering bermain dengan tanah menurut penelitian Utara 2003. Morfologi dan siklus hidup Ascaris lumbricoides. Seekor cacing betina dapat bertelur sebanyak 100.000 sampai 200.000 telur per hari yang terdiri dari atas telur yang dibuahi dan tidak dibuahi. Telur memerlukan masa inkubasi sebelum menjadi infektif menurut Deham 2007. Jika telur infektif tertelan dalam usus, telur menetas larva keluar dari telur, menembus dinding usus, masuk ke vena porta hati bersama aliran darah masuk ke jantung menuju paru-paru, kemudian menembus dinding kapiler masuk ke alveoli. Larva kemudian menuju bronki, trakea dan laring, dan selanjutnya ke faring, asofagus, lambung sampai usus halus. Di usus halus, larva berkembang menjadi cacing dewasa dalam penelitian Utara 2003. Patologi dan gejala klinis cacing Ascaris lumbricoides. Yang pertama, pada fase pertama, sistem pernafasan yang ditargetkan oleh Ascaris lumbricoides dapat menyebabkan beberapa mekanisme seperti respon hipersensitif yang menyebabkan sindrom Leover pneumonitis karena migrasi larva, reaktif jalan napas dan bronkospasme, dan infeksi bakteri sekunder karena migrasi dan aspirasi larva. Diagnosis infeksi yaitu menemukan telur atau cacing dewasa pada pemeriksaan tinja secara langsung atau menemukan cacing dewasa pada muntahan penderita. Derajat infeksi ini terbagi menjadi 3 bagian. Infeksi ringan Ascaris adalah 1-4.900 telur per gram. Infeksi sedang adalah 5.000-49.000 telur per gram, dan infeksi berat adalah lebih dari 50.000 telur per gram. Tata laksana: Pyrantel pomade dosis 11 mg per kilogram berat badan, maksimum 1 gram, dapat diberikan dosis tunggal. Efek samping gangguan gastrointestinal: Mebendazole dosis 100 mg 2 kali per hari selama lebih dari 3 hari. Efek sampingnya yaitu diare, rasa sakit pada abdomen, kadang-kadang leukopenia. Mebendazole tidak dianjurkan kontrasepsi pada wanita hamil. Selanjutnya, cacing Trichuira. Epidemiologinya yaitu
cacing Trichuris merupakan salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing jenis Trichuris trichuira atau yang dikenal cacing cambuk. Menurut Gedin 2014, cacing ini tersebar luas pada daerah tropis maupun subtropis. Lebih dari sering ditemukan di daerah beriklim hangat dan lembab. Infeksi cacing Trichuris trichuira secara tipikal diderita pada anak usia 5-10 tahun. Semakin bertambah anak usia semakin menurun dan menetap pada usia dewasa. Menurut Taruk Lobo et al. 2016. Morfologi dan siklus hidup cacing Trichuris trichuira. Panjang cacing betina kira-kira 5 cm, sedangkan cacing jantan kira-kira 4 cm. Menurut Khalida Rusjidi dan Yusrawati 2020, bagian ekor cacing jantan melengkung ke arah ventral, sedangkan cacing betina mempunyai bentuk membulat atau tumpul seperti koma. Telurnya berbentuk seperti tempayan dengan semacam penonjolan yang jernih pada kedua kutub. Kulit telur bagian luar berwarna kekuning-kuningan dan bagian dalamnya jernih. Patologi dan gejala klinis cacing Trichuris trichuira, yaitu ujung anterior cacing terletak di dalam mukosa usus, menyebabkan perdarahan kecil disertai pengrusakan sel mukosa dan infiltrasi eosinofil limfe dan sel plasma. Infeksi cacing dalam jumlah kecil biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi infeksi dalam jumlah sedang hingga banyak menyebabkan nyeri perut bagian bawah, distensi, dan diare. Selanjutnya, diagnosis Trichuris trichuira. Pemeriksaan mikroskopis atas tinja untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Rektoskopi dapat menunjukkan adanya cacing dewasa yang melekat pada mukosa usus. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran eosinofila. Menurut Sudharto 2009 pada penelitian Utara 2003. Tata laksana mebendazole 500 mg per hari atau albendazole 400 mg per hari untuk 3 dosis. Ini cukup aman dan efektif untuk pengobatan. Selanjutnya, cacing Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Epidemiologinya, infeksi biasanya terjadi pada anak yang masih kecil, terutama pada dekade pertama kehidupan. Larva ditemukan di tanah yang hangat dan lembab, menginfeksi manusia dengan menembus kulit. Menurut Marcendate et al. 2012. Selanjutnya, morfologi dan siklus hidup. Cacing dewasa berbentuk silindris berwarna putih keabuan. Cacing betina berukuran panjang 9-13 mm, sedangkan cacing jantan berukuran panjang antara 5-11 mm. Cacing jantan mempunyai bursa kopulatrik, alat bantu kopulasi yang terdapat di ujung posterior tubuh cacing. Selanjutnya, patologi dan gejala klinis. Penetrasi larva filariform pada kulit dapat menyebabkan rasa gatal, kemerahan, popula, edema lokal dikenal dengan ground itch dan dapat menetap sampai 2 minggu. Larva yang melalui paru-paru dapat menyebabkan batuk dan asma. Menurut Ideham 2007. Diagnosisnya yaitu diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur dalam tinja segar. Dalam tinja yang mungkin ditemukan larva. Untuk membedakan spesies Necator americanus dan Ancylostoma duodenale dapat dilakukan dengan biakan Harda Mori. Menurut Sutanto et al. 2011 dalam penelitian Utara 2003. Tata laksana yaitu obat pilihan adalah albendazole, dapat juga diberikan mebendazole atau pyrantel pamot. Karena efek samping obat, mebendazole tidak dapat diberikan pada anak-anak. Selanjutnya, kerangka teori di mana sanitasi yang buruk dan terpapar dengan tanah dapat menyebabkan adanya infeksi soil transmitted helminth atau STH, yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuira, Ancylostoma duodenale, dan Necator americanus. Ascaris lumbricoides bisa menyebabkan malabsorpsi pada usus,
dan Trichuestuchuira dapat menghisap darah di usus, bisa juga peradangan mukosa usus dan perdarahan. Selanjutnya, kerangka konsep. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya prevalensi soil transmitted helminth, variabel bebasnya siswa SD Negeri 3 Bringkeng Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, bab 3, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah observational descriptive atau survei deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan soil transmitted helminth STH pada siswa SD Negeri 3 Bringkeng Kabupaten Cilacap. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Puskesmas Kawunganten pada tanggal 9 Agustus 2021 yang merupakan sekolah dengan tingkat kebersihan yang kurang dan berada di pemukiman yang padat dan kumuh dengan status ekonomi dari siswa dan siswi SD tersebut menengah ke bawah. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prevalensi soil transmitted helminth, sedangkan variabel terikatnya adalah siswa SD Negeri Bringkeng 3 Kabupaten Cilacap. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri Bringkeng 3 Kabupaten Cilacap. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 anak. Teknik pengambilan sampel secara random sampling atau sampel diambil secara acak serta menggunakan teknik wawancara observasi. Besar sampel. Sampel adalah bagian subset dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap mewakili populasinya menurut Sastro Asmoro 2014 dalam penelitian Utara 2003. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas 5 dan kelas 6. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling. Besar sampel yang minimal untuk penelitian menurut rumus Lamesow 1990. Dengan rumus bisa dilihat di presentasi saya. Selanjutnya, definisi operasional. Variabel yang pertama, variabel infeksi STH. Definisinya, infeksi sekelompok cacing parasit yang ditularkan melalui tanah. Cara pengukuran, siswa mengumpulkan tinja sebesar biji jagung di dalam pot tinja yang disediakan dan sudah diberi label nama siswa, kemudian diperiksa di Laboratorium Puskesmas Kawunganten. Setelah itu dibuat sediaan dengan pewarnaan katokets dan lihat di mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan ada tidaknya telur cacing. Hasil ukur positif ditemukan adanya telur cacing STH, negatif tidak ditemukan cacing STH. Skala pengukuran nominal. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan gelas objek selopon, tape selofan, ukuran lebar 2,5 cm, karton ukuran tebal 2 mm dan dilubangi dengan perforator kawat saring atau kawat kasa windscreen. Pot plastik ukuran 10 sampai 15 cc atau kantong plastik obat. Lidi atau tusuk gigi, kertas minyak, kertas saring atau tisu, spidol tahan air, tutup botol dari karet, gunting logam, baskom plastik kecil, handuk kecil, sarung tangan, karet, mikroskop, formulir, ember, counter atau alat penghitung. Bahan yang digunakan aquades, gliserin, malasid green atau hijau malasid, sabun, deterjen, formalin 5-10% tinja. Prosedur kerja penelitian. Cara pembagian dan pengumpulan tinja yaitu sebelum dibagi pot wadah tinja dilakukan wawancara tentang pengetahuan cacing dan hidup sehat, lalu dibagikan pot tinja sesuai kode masing-masing.
Cara pemeriksaan metode CATOCATS. Pembuatan run kato diperlukan campuran dengan perbandingan aquades 100 bagian, gliserin 100 bagian, dan larutan malasid green 3% sebanyak 1 bagian. Menimbang malasid green sebanyak 3 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan 100 cc sedikit demi sedikit, lalu aduk kocok hingga homogen. Memasukkan 100 cc aquades ke dalam baskom plastik kecil, ditambahkan 100 cc gliserin sedikit dan demi sedikit, ditambahkan 1 cc larutan malasid green 3 cc kemudian 3%, lalu diaduk sampai homogen, maka didapatkan larutan CATOCATS 201 cc. Cara meredam selofan. Membuat bingkai kayu kecil segi 4 sesuai dengan ukuran baskom plastik kecil, melilitkan selofan pada bingkai tersebut, meredam selama 18 jam dalam larutan kato. Pada waktu akan dipakai, mengguntinglah selofan yang sudah direndam sepanjang 3 cm. Cara pemeriksaan kualitatif. Hasil pemeriksaan kualitatif berupa positif atau negatif cacingan. Prevalensi cacingan dapat berupa prevalensi seluruh cacing atau per jenis cacing. Cara membuat preparat. Memakai sarung tangan untuk mengurangi kemungkinan infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Menuliskan nomor kode pada gelas objek dengan spidol yang tertulis di pot tinja. Mengambil tinja dengan lidi sebesar kacang hijau, lalu letakkan di atas gelas objek. Membiarkan sediaan selama 20-30 menit. Terus mengamati preparat dengan perbesaran lemah 100 kali dengan menggunakan minyak imersi. Hasil pemeriksaan tinja berupa positif atau negatif tiap jenis telur cacing. Cara menghitung telur cacing. Hasil pemeriksaan tinja secara kuantitatif merupakan intensitas infeksi, yaitu jumlah telur per gram tinja tiap jenis cacing. Infeksi cacing gelang sama dengan telur cacing dikali 100 per R. Perhitungannya sama setiap jenis telur cacing yang ditemukan. Jenis dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data primer, yaitu pengumpulan feses pada pot tinja yang kemudian diperiksa dengan mikroskop. Alat yang digunakan adalah mikroskop metode CATOCATS yang dilakukan di laboratorium Puskesmas Kawunganten. Selanjutnya, analisis hasil. Data yang diperoleh dari pemeriksaan feses dan hemoglobin yang dilakukan editing dan coding, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan program komputer, yaitu SPSS versi 24. Hasil analisa data akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, ethical clearance. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian apabila telah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya, jadwal penelitian. Bisa dilihat seminar proposal pada bulan Juli minggu pertama sampai minggu keempat. Persiapan penelitian pada minggu ketiga sampai minggu kedua bulan Juni. Pelaksanaan penelitian pada bulan minggu pertama Juni sampai September minggu keempat. Penyusunan skripsi pada minggu pertama Oktober sampai minggu keempat Oktober, 1 bulan berarti. Seminar hasil penelitian pada November minggu ketiga dan keempat. Revisi dan pengesahan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan November. Selanjutnya, biaya penelitian dari bisa dilihat kira-kira total habisnya 2.050.000, termasuk biaya untuk kertas HVS 1 rim 45.000,
Penggandaan proposal skripsi 3 eksemplar 30.000, berarti dikali jadi 90.000. Administrasi, kenang-kenangan pihak sekolah, biaya operasional, souvenir untuk responden 20 anak, beasiswa alat, fotokopi kuesioner, biaya datang terduga, kertas HVS, pemjilitan draft skripsi untuk seminar hasil, konsumsi seminar hasil. Terima kasih, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.